udah jadi kemarin tuh sempat periksa rutin di sore ya, sore kita ketemu, kemudian karena udah 38 minggu lebih ya, udah 39, dan kita lakukan periksa dalam. Alhamdulillah waktu itu udah bukan satu tuh sore, bukan satu. Terus akhirnya karena kontraksinya masih jarang, akhirnya kan masih pulang dulu. Terus baru sampai rumah langsung dia WhatsApp saya bilang udah kontraksinya udah intens, kemudian udah keluaran dia darah. Terus saya bilang ya udah datang aja Ki. Terus sampai sini kurang lebih jam 19 ya, 19 lebih. Itu sampai sini tuh udah bukaan 8 ke 9 cm. Jadi luar biasa cepet banget sih untuk anak pertama dalam jangka waktu mungkin 4 jaman ya. Jam 5 berarti 2 jam 3 jam begitu, dari bukan 1 udah sampai bukan 8. Kemudian sampai di sini bukan 89, nggak lama 1 jam kemudian alhamdulillah lahir sehat, ibunya sehat, bibinya sehat, alhamdulillah. Semua lancar ya. Laki-laki luar biasa sih, sabar dan melewati proses persalinannya dengan baik semua. Tapi kan umur 42 tahun gitu dan tapi akhirnya positif untuk lahiran normal. Untuk resikonya sendiri dong, usia 40 tahun untuk lahiran normal seperti apa sih dari dunia kedokteran? Memang sih mungkin ada beberapa catatan ya, tapi untuk usia 40 tahun asalkan melakukan pemeriksaan rutin dan melakukan persiapan yang baik, saya kira tidak, selama tidak ada kontraindikasi itu masih sangat mungkin untuk melahirkan normal. Dengan semangat yang luar biasa dari Kiki dan dukungan dari suami dan keluarganya sih, dan juga support sistemnya dari provider kesehatan dan tempat melahirkannya, saya kira masih sangat mungkin untuk bisa melahirkan normal. Jadi sudah bagaimana sih lahiran normal dari usia wanita yang belum 40 tahun? 40 tahun sendiri sebenarnya bukan kontraindikasi untuk bisa melahirkan, untuk tidak boleh melahirkan normal selama bayinya sehat, ibunya sehat. Tapi kenapa dok, mungkin kan saat kemarin pembukaan 1 kenapa tidak langsung dipindahkan atau seperti, karena kan udah mulai pembukaannya. Betul. Memang kalau baru pembukaan 1 dan kontraksi masih jarang, biasanya kita belum melakukan rawat inap. Biasanya kalau memang kontraksi udah mulai sering atau pembukaan sudah 3 cm atau lebih. Tapi jarang terjadi nggak sih dok, bisa dibilang di anak pertama biasanya langsung secepat itu dok? Jarang, ini luar biasa cepatnya berkah, alhamdulillah ya, berkat doa dari Kiki, suami dan semuanya yang bisa berlangsung dengan kaget gitu dok. Kaget luar biasa. Mas Agung, ya, katanya harusnya tanggal 5 ya lahiran. Tanggal 3 Gimana atas ya. kronologinya coba? Ya justru kan saya datang ke sini tuh hanya periksa ke dokter awalnya, maka saya kira dokter bercanda, ini udah pembukaan, bingung katanya kan di dokter. Yang bener dok, katanya saya lihat tunggu aja dulu, katanya 5 menit ya dok ya, tunggu 5 menit sekali kontraksi. Saya bingung bener enggak ya dokter gitu kan, saya cuma periksa, ternyata dokter bilang, dok ini baru sampai rumah udah kontraksi terus, ya udah balik lagi. Saya ketawa ke dokter itu, saya bingung loh, kaget gitu kan, saya tuh kaget gitu. Karena ini pengalaman pertama kali juga ya. Pertama terus kan 99% dari bukan 1 ke 9 itu lama ya dok ya. Ya biasanya. Biasanya dokter juga berkira gitu, cuma dokter. Dan biasanya itu memang terjadinya tuh kadang kontraksi palsu dulu ya dok ya, kadang ya. Betul. Ini biasanya, tapi ini langsung ya dok ya. Ya memang agak jarang yang seperti ini. Agak jarang untuk anak pertama, ini prosesnya memang luar biasa cepat sih. Mas Agung sendiri menemani Mbak Kiki nggak sih di ruangan persalinan atau yang menemani. Saya menemani istri saya, tapi dokter yang melahirkan ngajak bercanda saya biar nggak jadi bingung tuh udah lahir. Gitu. Iya, maksudnya sempat deg-degannya atau enggak, gimana? emang saya sama dokter ngapain mesti apa, terus selalu bilang gitu. Doa, dokternya aja bercanda kok maksudnya. Dokter kan Kak Kiki sempat ngedong karena melihat komen-komen atau perkataan Sempat pesimis juga dong katanya untuk lahiran normal gitu. Ya untuk itulah makanya berusaha untuk mencari informasinya itu yang akurat seperti itu, dan tolong juga untuk memberikan informasi itu, artinya mungkin lebih baik, mungkin saran-saran atau masukan yang lebih positif gitu loh dibandingkan yang negatif, karena saat ibu hamil tentu merasa sangat butuh support gitu. Pasiennya dokter itu Mbak, aduh agak rapat dong Mbak. Datang semuanya. Terima kasih ya teman-teman ya. Mbak agak rapat Mbak.
Itu bergelombang soalnya itu. Berapa? Bisa diangkat. Bisa nggak saya? Ini waduh, ini masih belum mandi nih gue. Masih cantik. Selamat pagi. Makasih. Congratulations, Kak. Ini kata jarang katanya. Juga berkat bantuan Dokter Ridwan dan tim dari sebelumnya, alhamdulillah saya bisa usia saya sekarang banyak yang menyaksikan banyak yang bisa tidak percaya bahwa bisa melahirkan dengan cara manual, tapi alhamdulillah berkat bantuan pertama doa dari dua orang tua, Allah dan juga provider yang paling utama Dokter Ridwan dan tim. Mbak Kiki katanya sempat bolak-balik tadi jam 5 udah kesini tapi kontraksi balik lagi itu gimana sih? Jadi rencananya memang ada dokter harus datang setiap 2 minggu sekali dan terakhir 2 minggu sekali. Nah, di usia 39 minggu saya nanti akan kesini tuh untuk kontrol rencananya. Pas dicek sama dokter, udah pembukaan satu dokter, balik aja ya dok. Soalnya masih jarak. Pembukaan satu gitu, akhirnya kita balik terus sampai di rumah keluar flek darah kayak lebih intens dan kontraksinya lebih intens. Dok gimana dok, langsung ada dokter terus balik lagi di sini. Sampai sini langsung bukan 8, masya Allah. Jadi nggak apa ya, nggak disusahkan di persalinan ini. Mbak Kiki, Penantian panjang. Nah kan itu mungkin normal seperti apa sih kak, mungkin kemarin trigger-triggernya paling penting selama itu udah praktek, udah mungkin udah sama dokter aku harus yoga, aku harus ikut apa namanya kelas pasien birthing gitu ya, itu buyar semua. lihat netizen juga sih itu komennya, aduh katanya. Tapi alhamdulillah bantuan dari dokter itu yang buat saya ya, buat saya apa ya, kayak punya semangat baru gitu, optimis bahwa gampang banget ya gitu, malesin lagi lagi normal lagi. Amin. Gimana lagi dengar tangisan? Iya, tangisan pertama. Gimana dok, ekspresinya lupa ya dok? Saya gimana ya dok? Kata dokter senyum, kayak di foto lah sama dokter senyum gitu. Ini mungkin pengalaman saya ya pertama tadi, tapi mungkin cara melahirkannya memang beda-beda ya, dengan dokter tertentu pun beda-beda. Saya aneh loh, kok ini melahirkannya bukan seperti melahirkan, jadi rasa was-was atau takut kami hilang dengan pembawaan dokter gitu kan setelah melahirkan. Soalnya saya berpikir, aduh 42 tenaga nggak ada kan, takut istri gitu, tapi dokter terima kasih. Mbak Kiki mereka melahirkan di usia 42 tahun, akhirnya mendapatkan baby girl juga. Ini salah satu penantian panjang juga nggak sih? Iya, alhamdulillah Allah menjawab semuanya. Jadi nggak apa ya, jadi kita sebagai manusia nggak boleh ada apa ya, kalau bisa dibilang pada semangat ya. Di umur berapapun jika Allah sudah berkehendak, apapun akan terjadi. Jadi jangan pernah berhenti berdoa, jangan pernah berhenti usaha, dan jangan selesai dengan Tadi dokter saling bilang mendukung gitu. Berarti dok kemarin nggak pakai induksi ya dok ya? Nggak ada, normal, spontan. Ya. ada diuji gitu langsung. Proses menyusui pertama kali gimana nih Mbak Kiki? Oh, Masya Allah, jadi di sini sistemnya IMD ya dok ya. Jadi langsung kayak dekat sama babynya gitu. Jadi pas udah 3 jam setelah aku lahiran, babynya langsung menyusui gitu. Alhamdulillah. Langsung keluar air susunya. Alhamdulillah. Dari siapa sih? Enggak sih, aku menghilangkan itu karena sudah belajar sebelumnya kan. Jadi memang harus punya rasa percaya diri, happy, batin yang bahagia, senang. Jadi alhamdulillah semuanya disemutkan sama Allah. Dok, misalkan nanti mungkin dia makin bertambah nih dok, di umur 40 dan seterusnya, mungkin masih bisa ngasih ke rahim itu untuk produktif gitu. Kesuburan saja. Kesuburan tentu setelah 40 tahun udah lebih Ada mungkin faktor untuk kalau misalkan mau program lagi gitu di usia 40 misalnya kan nggak mudah gitu. ya, yang penting tetap jaga pola hidup sehat aja sih, sebenarnya itu aja. Masih Sama bisa kontrol teratur.
Insya Allah tahun depan lagi. Berarti mau nambah lagi dong. Salah gitu. Allah Mas. Mbak Kiki bisa ceritain nggak sih ketika menuju ke rumah Sakas ini gitu, katanya di perjalanan kan butuh beberapa polisi Kendala. untuk dan sempat katanya kepalanya sudah mulai keluar, itu gimana sih Mbak? Benar, jadi aku udah berbagi pose di mobil ya, Iya. aku udah berbagi pose karena Ini kepala mau keluar, aduh, makin stres. kayak ada tekanan gitu kan, jadi berasanya kalau kan belum pernah ngerasain namanya kontraksi seperti apa, jadi panik gitu. Padahal dari sini udah bilang jangan panik, jangan tergesa-gesa gitu kan, dari kubu udah bilang jangan tergesa-gesa, santai aja. Cuma suami aku panik, jadi aku juga ikutan panik. Untuk Polisi supir yang aja tenang. langsung aku melahirkan, aku bilang gitu, emergency. Berapa kali kita dicegat polisi? Oh, bos, busway maaf, Mbak. Aturan lalu lintas karena urgent gitu lagi. Dikasih jalan alhamdulillah semua. Yang jaga busway juga buka langsung ke laut. Terima kasih. Tapi di mobil ketubannya sudah pecah Mbak? Lama udah ya? Udah Namanya di spill. Belum tahu nih namanya, umur orang tua dulu ya. Terus orang tua ada 3 nama gitu. Mungkin untuk beratnya nih, untuk Iya mungkin Tinggi dan berat. Berat panjang. udah boleh Kalau nggak salah 2,9, cuma persisnya saya lupa ya. Masa sekitar 2,9 kilo ya, sedang lah. Nah, panjangnya masih 2,8 ya. Betul. Sorenya 2,8. panjang dan Panjangnya Tinggi. 47 cm. Ini mirip siapa nih Mas Agung Nah, atau? mirip siapa dok? Saya belum lihat jelas malah. Aku udah Soalnya pipinya kan langsung nyusui semalam. Saya belum lihat lagi. Mirip siapa Mbak Gigi Jadi kira-kira? Mbak Kiki kali nggak tahu gitu. Dari aku kan kali gue pindah Oh orang iya, mirip suaminya aja. Pengen pakai baby sebentar nggak nak? Belum tahu sih, kita masih mikir-mikir untuk ini ya. kalau misalkan Belajar. mulai lagi untuk jadi militer dan Kak Kiki gimana nih, kan kamu kan kadang suka ngedrop dengan melihat komentar-komentar yang negatif di Instagram atau dimanapun itu. Cara kamu seperti apa untuk menghindari itu? Mungkin karena suami kan pasti ngingetin juga kan. Iya, saya sih udah biasa dengan hal seperti itu, jadi menganggap itu biasa aja dan bawa ketawa aja, gitu, bahagia aja. Karena kalau insya Allah kalau kita bahagia, kita positif, semuanya akan berbalik ke diri kita sendiri. Jadi saya nggak pernah memikiri sebenarnya, walaupun orang apa sih gitu udah umur segini masih aja mau punya anak dengan normal gitu kan. Iya. Banyak yang menyaksikan itu, tapi saya percaya bahwa tiada yang tidak mungkin bagi Allah. Segalanya maha baik, pasti Allah akan mengabulkan doa orang yang meminta dan baik. Malah dokter juga meyakinkan. Itu satu lagi itu sembuh teman-teman semua seumuran saya, banyak ibu di rumah yang ingin apa namanya mempunyai anak di umur seperti saya. Kita bekerja yang tepat yang bisa membawa rasa nyaman, bahagia, jangan menyudutkan kita gitu. Di rumah udah nyiapin apa, Kak? Di rumah udah nyiapin baju semuanya. Kamar sendiri atau untung ya. Untung kita udah siap. Tempat tidur yang gede gitu ya, Kak? Berarti cuti nanti berapa lama? Nemenin Kiki. Saya dari 3 bulan yang lalu udah Udah di rumah. dari Jakarta, Udah di rumah tempat. dari rumah. Udah di rumah. Di rumah persiapannya sendiri udah seperti apa? Mungkin saya udah nyiapin Orang telat. Iya, Kalau di Asgas belum, cuman kita masih pengen anak makin ya salah satunya kita kayak di sini juga gara-gara di sini tuh anak langsung in sama kita, jadi nggak dipisah, jadi nggak ada showing off gitu loh dari dibersihin di situ, ya ada dokter disimpan langsung di situ, langsung dipeluk, pokoknya total di situ nanti bisa lah. Oke, jenis kelaminnya apa sih? Laki. Perempuan tadi kan udah ngomong. Oh, Mbak Kiki persiapan jadi ibu nih nanti akan begadang dan segala macam seperti ya apa? semuanya aja juga ada gantian kan. Iya, cuma dokter sama ini ya. Oke, terima kasih Mbak. Foto dulu, foto dulu. Foto dulu. Oh iya, Mas Agung mungkin aku ada pertanyaan lagi, Mas. Tunggu, Cek. Itu, Bro. Oke. Ya maaf. Opa awas, Pak. Usia 40 tahun ini kelahiran normal, dari dokter sendiri apa sih dari bahasa medis?
Ya tentu harus kontrol rutin ya, kontrol rutin. Kemudian juga persiapan fisik ya, dari olahraga seperti yang kardio kayak jalan atau treadmill atau sepeda statis. Kemudian mengikuti senam hamil atau prenatal yoga. Kemudian yang penting juga persiapan mental. Jadi ikut-ikut kelas kayak persiapan seperti hipnobirthing, belajar relaksasi supaya pada saat proses melahirkan bisa lebih tenang seperti itu. Tapi rata-rata berat takut nih dok sama Dr. Muhammad di usia 40 tahun ya. Mungkin riskannya tuh seberapa besar sih? Seharusnya kalau ibunya sehat ya, tidak ada misalnya darah tinggi atau ataupun diabetes ataupun masalah dengan bayinya, seharusnya kesempatan untuk bisa tetap melahirkan normal masih sangat besar. Mas mungkin untuk Ari sendiri dikubur di dekat rumah kenapa? Nanti saya tunggu saya. Jadi untuk orang tua kita datang di mana kita ini. Orang tua biasa lebih tahu. Berarti belum mau di-spill di IG gitu-gitu muka. Kayaknya Ari. ini udah ada ya. Udah ada. ya. Mukanya nggak ya? Oh iya, Mukanya nggak kelihatan. makanya mau tanya ke dokter, dok, boleh nggak di spill nih? Jadi kayak gitu. Biasa kan karena takutnya ada lain gitu ya. Rencana pulang Iya, rencana pulang gimana? kondisinya seperti Kita apa? biasanya sih kalau nggak ada masalah 1 hari ya 24 jam selesai melahirkan, atau kalau mau 2 hari selesai melahirkan pun nggak ada masalah. Jadi kita lihat kondisinya aja. Tapi kalau misalnya pun tidak ada masalah, 24 jam selesai melahirkan pun udah bisa sebenarnya. Tapi kalau dia tadi Mbak Kiki udah bisa jalan, jadi gitu tadi udah bisa balik Ya dong mudah-mudahan harusnya. besok atau lusa ya. Bisa. Nanti kita lihat perkembangannya. Kalau Kiki masih rasa mau diawasi lebih lanjut, biasanya lusa. Betul. Mas Agung ini karena anak pertama, mungkin agak bingung nggak sih untuk nentuin namanya? Enggak. Saya baca juga, dan terus sharing juga sama agama juga yang simpel. Atau kagok-kagok nggak sih pas saat gendong bayi? Jadi kan Saya kagok. Saya kagok. Saya dokter suruh gendong waktu malam nggak berani saya. sampai sekarang masih belum berani kan? Belum berani. Tapi dari proses melahirkan itu sendiri yang paling mengharukan tuh momennya yang apa ya, pas Nanda nikah atau pas yang mana? Yang saya ngadain karena memang proses melahirkan saya bilang jadi dokter ini dia seperti lagi melahirkan, lagi bantu melahirkan gitu, tahu kayak ketawa keluar aja itu kan dokter ini. Jadi saya nggak ada was-was, nggak ada deg-degan saat melahirkan. Ya alhamdulillah ngadain. Oh emang kayak gitu ya, cara membantu melahirkan orang biar suaminya tidak panik. Ya, biasanya kita coba untuk supaya tetap relax ya, kita coba untuk ajak senyum, coba mengalihkan sedikit, karena pasti akan tegang kan semua yang mau melahirkan, apalagi baru pertama. Jadi ya kalau semua baik-baik aja, kita coba untuk mencairkan suasana sih sebetulnya langsung. Tadi takut megang karena takut salah Iya, megang. kalau kata Sunda pakai cengklak apa ya gitu, gitu. Saya nggak berani. Belum berani sih. Oke. Terima kasih. Terima kasih. Nama lengkapnya dok? Saya Ridwan. Dokter Berarti Ridwan. share ya.